Perkenalkan, nama saya Angelina Malaliwun, kelas A semester 6. Dalam video kali ini saya akan mereview buku tugas ketiga dari mata kuliah Sosiologi Politik. Bab 1, Contextualizing Feminis di dalam Nordik Wilayah, Neoliberalisme, Nasionalisme, dan Kritik Dekolonial. Penggunaan gagasan mengidentifikasi feminis hegemonik kekuasaan untuk menentukan dengan narasi dari feminis dan perempuan gerakan dan menunjukkan bahwa kita dapat memahami seperti hegemonik narasi melalui para perspektif ketidaksetaraan titik temu dan perjuangan narasi di antara multi pada periode tahun 1960 dan 1990-an sering disebut sebagai feminis gelombang kedua. Hegemonik narasi feminis di dalam Nordik wilayah terpinggir dalam narasi feminis antirasik, aneh dan transfeminis, adat feminis. Giliran terbatas ruang untuk feminis, pengetahuan dan politik, seperti juga sebagai penghambat kemungkinan untuk melibatkan feminis kesetaraan gender yang telah sering didasar pada sebuah subordinasi untuk kapitalis pasar logika atau melalui pemahaman normatif dari kapasitas emansipatoris membayar wanita untuk beberapa bentuk dari tenaga kerja dan para transformasi dari pria mengambil tanggung jawab untuk pekerjaan perawatan. Yang berikut dalam memahami feminis sebagai penanda pengambang David dan Evan. Volume ini yang kita berusaha untuk mengeksploitasi bagaimana feminis sebagai sebuah ide, sebuah pro, dan lain-lain. Komunitas milik produksi dan diberikan makna oleh aktor dalam dan luar feminis, milik produksi dan diberi makna oleh aktor dalam dan luar negeri, tetapi juga bagaimana feminis ditindaklanjuti dalam konteks yang berbeda di wilayah Nordik. Ini juga bisa menjadi menarik bagi orang-orang di luar dari wilayah ini karena ada kemungkinan menjadi persamaan dan perbedaan antara berbagai bagian dari dunia ini. Setelah semua yang dilakukan, kita ketahui tentang narasi, ide, identitas, wacana, mobilisasi, strategi, perbedaan pendapat, dan solidaritas dari kaum feminis di dalam Nordik wilayah. Apa yang kita ketahui dari mereka saat harapan untuk masa depan. Peserta di dalam lokakarya dari para jejaring telah ditulis dalam buku ini oleh editor untuk menulis tentang apa yang mereka rasakan untuk menjadi penting. Sebagai sebuah hasil, kita meneliti bagaimana feminis dan gerakan mencari untuk menemukan baru bentuk dan mengembangkan kembali agenda, dan akan menyoroti berbeda orientasi, dilema, dan taktik dari feminisme di dalam Nordik wilayah. Kontribusi menyelidiki berbagai feminis adalah arti dalam neoliberal, kebijakan dan ekonomi praktek, tetapi juga bagaimana akan hal tersebut. Sebagai feminis ide, identitas, dan gerakan jalin dengan pengertian dari ras, rasisme, kelas kesetaraan, dan nasional. Apa jenis dari tuntutan untuk declosing feminis, pengetahuan dan politik yang diucapkan, dan bagaimana mereka disajikan dalam dan luar akademisi, mendefinisikan sedang berlangsung proses dan topik dari sengketa dalam feminis, proyek dan gerakan,
dan melacak mereka kerja melalui lintas gerakan mobilisasi. Bab 2. Kooptasi dan feminis di wilayah Nordik, negara kesejahteraan ramah gender, eksepsi Nordik dan interseksionalitas kooptasi. Dapat menangkap dengan ambiguitas yang feminis, ulama, dan aktif men dapat secara bersamaan mengungkapkan ketika mempertimbangkan gigi metamorfora, konsep atau wacana dari wanita atau perempuan ramah atau ramah gender kesetaraan negara ini yang dilihat untuk sebagai metafora menunjukkan suatu bentuk keberhasilan feminis karena mereka menyiratkan bahwa kolaborasi antara negara dan sosial gerakan telah menyebabkan tinggi tingkat dari jenis kelamin kesetaraan. Namun negara-negara kesejahteraan Nordik telah secara bersamaan diperkuat demokrasi dan serius pengecualian oleh manfaat tertentu kelompok gender. Sementara meningkat yang lain dirugikan seperti kritik bukan menunjukkan suatu bentuk dari filsafat yang membutuhkan kita serius memperhatikan. Studi menggabungkan mitos nasional tentang demokrasasi, dan egalitarianisme di wilayah Nordik. Dengan gagasan bahwa daerah ini adalah yang pengecualian untuk aturan bahwa imperialisme dan kolonialisme di Eropa telah dipengaruhi dengan pembentukan dari nasional identitas. Bagian 3. Gender kewarganegaraan dan interseksionalitas bersaing dengan nasionalisme di wilayah Nordik. Budaya dan ideologi dari para wilayah telah dipengaruhi etnonasionalisme dan aktivisme warga terhadap konsensus anti-migran, utama melebihi alasan-alasan bahwa dalam rangka untuk memahami dengan artikulasi dari jenis kelamin oleh sayap kanan populis pihak di dalam Nordik konteks. Teori-teori dari nasionalisme berfokus terutama pada perempuan, simbolik peran sebagai ibu perlu untuk harus direvisi. Tahap pengurus utama dari sayap kanan populis pihak di dalam Nordik wilayah mendesak untuk mempelajari dengan dampak dari neonasionalisme di dalam masa depan dari para Nordik kesejahteraan negara jenis kelamin politik, mengambil ke rekening yang politik perbedaan di dalam 5 negara kesejahteraan dan politik migrasi. Partai Denmark Rakyat adalah yang dukungan partai untuk pemerintahan liberal konservatif terbaru. Yang Norwegia Progress Party adalah saat di pemerintahan sayap kanan populis partai berada di pemerintahan di Finlandia selama periode 2015 sampai 2019 dan demokrasi Swedia memperoleh lebih dari 17% suara dalam pemilihan September 2018. Bab 4. Mengubah politis feminis di negara secara historis, para Finlandia feminis gerakan telah ditandai sebagai eratnya tifli lemah, dan itu telah mengandalkan pada di lembaga lintas partai kolaborasi antara organisasi-organisasi perempuan serta hubungan dekat dengan para negara. Pada satu bagian dari aktor dalam satu feminis gerakan dan juga di masyarakat, perdebatan yang melibatkan atau yang relevan untuk penelitian telah ada asumsi bahwa ramah wanita, kesejahteraan,
Negara fungsi sebagai sebuah mitra dalam kemajuan gender